Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program Poltalk, Politik Talk. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan Presiden PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Beliau adalah Ustadz Ahmad Saiku. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita buka masker. Baik. Ya, Pak Presiden ya. Saya panggil Pak Presiden aja karena memang beliau adalah Presiden PKS. Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Presiden, ini kan kalau buat hitungan, kalau buat kita mungkin jauh ya 2024, cuman kalau buat politisi kan itu sebenarnya hitungannya dekat ya. Dekat. 2024 itu akan ada event politik yang mungkin baru sejarah di Indonesia ya. Ada dalam setahun itu ada pilpres, ada pileg, dan ada pilkada secara serentak di hampir 500 daerah otonomi daerah. Nah, PKS sebagai partai politik tentu telah menyiapkan beberapa strategi untuk menyongsong tahun politik tersebut. Mungkin bisa ceritakan Pak Presiden kira-kira apa strategi PKS paling tidak untuk bisa meraih hasil maksimal lah kira-kira pada tahun 2024 itu. Alhamdulillah ya, PKS memiliki modal ya. Di antara modal yang kami miliki ada 4 paling tidak yang terkait. Misalnya pertama, kita memiliki soliditas struktur ya. Strukturnya solid, alhamdulillah juga bisa sampai ke daerah. Yang kedua juga militansi kader. Kader-kader kita alhamdulillah lah, kader-kadernya dikenal militan gitu ya. Dia bisa digerakkan dalam waktu yang cepat. Dan yang ketiga, ini kita juga biasa bekerja dalam kerangka kebersamaan ya, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan itu. Nah, dan yang keempat, kita alhamdulillah juga sedang terus menggagas adanya tokoh di PKS. Nah, jadi dengan 4 modal yang kami miliki, insya Allah kita akan optimalkan betul tuh 4 hal ini, sehingga kita akan terus memberikan penyadaran pada kader-kader terkait dengan pentingnya pemenangan di 2024 dan oleh karenanya harus berperan serta apa yang bisa dia lakukan secara optimal. Nah, kemudian kita juga memiliki strukturnya, diharapkan juga bisa bekerja secara baik ya, agar supaya tadi mengarahkan berbagai elemen-elemen yang ada di PKS ini untuk kerja dalam kerangka tadi, kerja dalam kolaborasi yang baik di antara berbagai elemen gitu. Saya kira itu. Kalau dalam kita lihat data 3 tahun pemilu 3 tahun terakhir itu kan suara PKS tinggi, turun dan mulai agak naik ya. Tahun 2009 PKS ada di pemerintahan ya. Kemudian setelah itu kan PKS di luar pemerintahan. Ini posisi itu mana lebih menguntungkan dari sisi elektabilitas partai ketika di luar dan di dalam pemerintahan? Ya, sebenarnya plus minus ya. Artinya kita baik berada di dalam maupun di luar pemerintahan, yang jelas itu sama-sama punya hal yang memang menguntungkan. Tapi ada juga faktor-faktor yang mungkin nanti akan jadi daya kritisnya ya. Nah, bagi PKS alhamdulillah kami perlu mensyukuri ya, bahwa perolehannya itu ya walaupun tadi mengalami naik turun dari sisi kursi ya, namun dari sisi jumlah suara itu relatif terus mengalami peningkatan. Sehingga dari sini kemudian kami akan bisa mengukur ya, mudah-mudahan konstelasi suaranya ini akan terus semakin meningkat, dan ke depan mudah-mudahan akan bisa berefek bukan hanya peningkatan pada jumlah suara, mudah-mudahan ini juga suara yang membuahkan kursi, kira-kira gitu. Nah, karena kita kursi yang sekarang dimiliki di PKS ini, kalaupun sama-sama satu kursi, kursinya gemuk gitu. Nah, jadi ini yang bikin optimisme, mudah-mudahan ini sebagai modal yang utama. Tinggal tadi ada peningkatan-peningkatan pada masa ke depan yang ini akan bisa menambah, justru tadi bisa menambahkan jumlah kursi gitu. Kursinya gemuk itu karena terkonsentrasi di beberapa wilayah atau kurang menyebar nih PKS itu gimana? Justru itu, jadi gemuk di satu kursinya itu. Jadi ada yang misalnya
di dapil saya aja udah hampir dapat 2 kursi. Ya, cuma karena selisih sedikit dengan partai yang lain kurang sekitar 1.000 suara. Itu. Jadi artinya tinggal menambah 1.000 lagi sebetulnya dapat. Nah, yang seperti ini saya kira ini yang perlu memang tadi ada penambahan ke depan yang mudah-mudahan tidak sulit untuk adanya penambahan jadi yang 1 kursi jadi 2 kursi gitu. Nah, kalau itu terjadi kira-kira berapa target kursi di parlemen untuk pemilu 2024? Kalau sekarang 50-an ya kan maksudnya? Iya, sekarang 50 alhamdulillah. Nah, kami ditargetkan sebagaimana yang diamanahkan di Majelis Syuro ya, Musyawarah Majelis Syuro, Munas. Ini kami diamanahkan di 2024 ini minimal 15%. Artinya kalau 15% itu setara sekitar 86 kursi. Nah, tentu kita juga sekarang masih menyadari masih ada dapil-dapil kosong, sekitar 35 dapil kosong. Nah, itu yang kemudian menjadi perhatian kami di PKS agar supaya dapil-dapil kosong ini ke depan insya Allah ada yang kursinya gitu. Nah, makanya ini yang terus kita coba gesa, ditambah dapil-dapil yang sekarang ini ada eksis yang tadi berpeluang untuk dari 1 menjadi 2, kita akan upayakan untuk digesa bisa bertambah. Pada pemilu tahun 2024 selain partai yang memperoleh kursi di parlemen saat ini kan tentu ada partai-partai yang sebelumnya tidak mendapatkan kursi dan kemungkinan juga muncul partai-partai baru yang bisa jadi ada bersinggungan juga dengan PKS. Nah, bagaimana nih strateginya untuk menghadapi kompetisi itulah banyaknya partai itu? Bagi kami di PKS, saya kira pilihan untuk berpartai dan memilih partai, saya kira itu pilihan konstitusional ya. Artinya masing-masing warga negara tentu punya kebebasan untuk memilih. Yang penting bagi kami di PKS adalah kami akan terus memberikan pelayanan-pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat akan terbuka dan mereka melihat ternyata PKS yang menurut mereka akan layak untuk jadi saluran aspirasi mereka. Oleh karena itu, kami memang mendorong agar anggota-anggota Dewan PKS yang hari ini diamanahi, anggota legislatif baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun kota kabupaten, untuk mereka betul-betul turun dan menyapa masyarakat, ya kan, memperjuangkan aspirasi-aspirasi mereka sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya. Apakah itu dalam proses legislasinya atau dalam kaitan dengan proses penganggaran maupun tadi mengawasi pemerintahan. Sehingga kalaupun di tingkat nasional kami oposisi itu bukan asal beda, tapi dalam kerangka kami ingin menyeimbangkan checks and balance tadi agar supaya inilah bagian dari tanggung jawab kami terhadap masyarakat yang bisa kritisisasi ini justru menjadi saluran aspirasi masyarakat. Tadi disebutkan Pak Presiden bahwa salah satu keunggulan di PKS adalah tokoh. Bisa sebutkan kira-kira tokoh yang diharapkan bisa menjadi vote getter di pemilu tahun 2024 mendatang? Ya, jadi kami harap bahwa di beberapa pemilu ini kan kami nggak punya tokoh yang sentral ya. Nah, oleh karena itu amanah Musyawarah Majelis Syuro yang kelima itu memberikan pesan kepada kami di DPP agar memunculkan tokoh. Dan munculkan tokoh ini yang disepakati bersama di Musyawarah Majelis Syuro adalah Ketua Majelis Syuro, Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri. Oleh karena itu, ini yang kemudian diminta agar struktur di seluruh lapisan, dari mulai DPP, DPW, DPD, DPC, bahkan sampai DPRA, untuk melakukan penokohan itu. Dan begitu juga kepada anggota-anggota legislatif yang hari ini dari DPR RI, ya, DPRD provinsi dan kota kabupaten diminta juga untuk terus menokohkan. Harapannya memang nanti ada efek tokoh ini terhadap partai. Selama ini kita nggak memiliki itu, ya. Jadi ini yang justru kita ingin lekatkan bahwa ketokohan Dr. Salim Segaf Al-Jufri ini akan berefek pada elektoral partai. Itu harapannya. Hasil survei terakhir di Litbang Kompas itu kan beberapa nama untuk yang punya elektabilitas tinggi itu kan nama beliau belum muncul. Iya, betul. Tapi pada pemilu sebelumnya kan PKS pernah mengusung
Pak Prabowo ya. Iya. Apakah untuk ke depan itu akan tetap memunculkan Pak Salim, Pak Habib, atau Iya. akan kemudian katakanlah bersama-sama lagi dengan Pak Prabowo? Tentu kami menyadari ya bahwa PKS ini kan dari sisi jumlah perolehan kursinya sekarang ini hanya 50 atau setara dengan 8,21%. Jadi artinya nggak memungkinkan untuk bisa mencalonkan sendiri. Nah, oleh karena itu ya kami terus berusaha menjajaki koalisi dengan partai-partai yang ada. Ya, alhamdulillah kami di DPP sudah bersilaturahim dengan seluruh partai yang memiliki kursi di DPR RI, dan inilah yang kemudian kita juga ingin coba tindak lanjuti nanti dengan mana yang kira-kira nanti akan chemistry dengan PKS gitu. Nah, baru setelah itu kita menentukan siapa capres cawapres yang layak untuk disepakati bersama. Gitu. PKS kalau kita lihat di DKI kan begitu dekat dengan Pak Anies ya. Iya. Pak Anies kita beberapa lembaga survei juga terus Iya. salah satu yang punya tingkat popularitas dan elektabilitas yang tinggi juga. Iya. Apakah kemungkinan juga PKS akan katakanlah mungkin tidak lagi berpasangan dengan Pak Prabowo misalnya, tidak dengan Pak Anies atau apa? Ya sangat mungkin, semuanya masih sangat terbuka ya. Karena kita juga di DKI misalnya kita menjadi justru yang mengusung Pak Anies di DKI 1 ya. Dan itu juga artinya kita punya tanggung jawab untuk sukses Pak Anies mengantarkan pada apa yang dijanjikan di RPJMD DKI. Nah, oleh karena itulah kita juga kemungkinan juga tadi ada hal-hal yang tentu menjadi tanggung jawab kita untuk mengawal sukses di DKI. Nah, kalaupun sudah selesai nanti masa tugasnya, saya kira hal-hal yang tadi saya katakan kita belum menentukan tokoh ya. Dan sekali lagi, tokoh untuk capres dan cawapres ini di PKS itu nanti akan diputuskan di musyawarah majelis syuro. Nah, sampai hari ini belum ditentukan siapa yang akan dicapreskan atau dicawapreskan. Oleh karena itu masih sangat terbuka ya. Siapapun nanti yang bisa menurut pandangan ya anggota majelis syuro yang paling berpeluang menangnya tinggi, saya kira itu insya Allah mudah-mudahan akan dipilih gitu. Nah, oleh karena itu semuanya sangat terbuka termasuk juga Pak Anies Baswedan. Pada pemilu lalu kan ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandi, salah satu komitmennya kan untuk kursi Jakarta 2 atau Pak Wagub itu kan diserahkan kepada PKS lah kira-kira gitu. Tapi dalam kemudian realitas sekarang kan yang menjadi Wagub kader Gerindra. Apakah catatan itu menjadi apa namanya catatan tersendiri lah? Artinya menjadi traumatik buat PKS atau gimana? Iya, namanya berpolitik memang kadang ada hal-hal yang seperti itu sangat mungkin terjadi ya. Ya, tentu itu bisa jadi catatan, tetapi saya kira bukan satu-satunya ya. Karena tadi kita faktor hal yang kita justru utamakan adalah bagaimana kemungkinan kita bisa berkoalisi mengantarkan kandidat. Nah, PKS sebagai partai yang hanya memiliki 8,21%, realitas ya sangat mungkin untuk ya kalau nggak kita koalisi ya nggak bisa mengantarkan pada kursi presiden dan cawapres. Nah, karena itu kita tadi ya yang penting kita bangun dulu koalisi dan mudah-mudahan masih banyak waktu yang kita bisa jajaki kebersamaan ini dengan seluruh partai ya, sehingga ada mudah-mudahan nanti titik-titik di mana kita lebih firm nanti dengan partai mana kita akan berkoalisi dan menentukan capres cawapresnya. Pak Presiden tahun 2024 selain ada Pilpres dan Pileg yang dilaksanakan pada 14 Februari, juga akan ada gelaran Pilkada yang tadi sudah sebutkan tanggal 27 November ya. Nah, bagaimana nih juga strategi PKS juga untuk bisa meraih hasil maksimal juga dalam Pilkada tersebut? Ya, kalau bagian dari strategi yang tadi saya katakan tuh 4 faktor modal dasar akan kita optimalkan. Dan faktor ketokohan tadi ya, ini akan menjadi faktor yang kita juga akan munculkan. Di antaranya adalah dalam kaitan pemilu tentu kita ingin mencalegkan lebih awal dari siapa tokoh-tokoh
yang kiranya bisa masuk sebagai calon anggota DPR RI maupun calon anggota DPRD provinsi dan kota kabupaten. Begitu juga dengan pilkada. Tentu kita juga kalau yang tadi sedang kita lakukan penjaringan ya, penjaringan untuk calon-calon BCAD ya sesuai dengan panduan yang sudah dibuat. Nah itu dari mulai seluruh elemen struktur kita minta. Siapa di DPR yang berpeluang nanti untuk dicalonkan di DPC, DPD itu semua nggak akan kita delete. Dalam proses penjaringan semuanya kita akan tampilkan. Nah nanti dalam proses berikutnya baru nanti kita akan saring mana-mana kira-kira yang layak untuk bisa tampil sebagai calon anggota dewan. Nah begitu juga dalam kaitan dengan di pilkada, kita juga melakukan penseleksian ya. Siapa nanti yang akan kira-kira kita akan usung atau dukung dalam kaitan pilkada ke depan. Nah karena pilkada prosesnya nanti November, jadi mungkin nanti menyusul setelah ini selesai, kita akan jajaki kembali yang kedua atau berikutnya adalah kaitan dengan kandidat-kandidat yang akan bisa kita persiapkan untuk pilkada. Iya. Kalau persyaratan, artinya kriteria pertama kriteria untuk bisa menjadi caleg PKS dan yang kedua kriteria untuk bisa dicalonkan sebagai calon pilkada peserta pilkada lewat PKS itu apa sih Pak? Ya tentu yang pertama ya modal utama yang persyaratannya adalah memenuhi persyaratan apa yang dipersyaratkan oleh KPU ya. Oke. Ya apa yang normatif itu kan? Iya normatif. Ya, oke. Nah baru yang kedua kita akan juga memiliki yang bersangkutan ini kompeten tidak ya untuk menduduki satu jabatan sebagai pejabat publik dalam hal ini anggota legislatif baik di DPR RI maupun DPRD provinsi kota kabupaten ya. Nah setelah itu dia punya kapabilitas nggak gitu. Nah itu yang kita akan lihat. Oleh karena itu kami di dalam proses penjaringan, mulai penjaringan dan penyaringan itu, kita memang memanfaatkan adanya tim yang independen untuk melakukan penyeleksian ini. Sehingga mereka bisa bekerja secara profesional, ya, dan kemudian memberikan pertimbangan-pertimbangan. Oh inilah yang capable, ini yang berkompeten, ini yang kira-kira layak untuk lanjut. Ada gitu. semacam assessment test untuk ya, itulah semacam assessment testnya. Nah, jadi dari proses penjaringan yang sedemikian banyak nantinya akan mengerucut penyaringan dan pada akhirnya dia akan muncul nanti pada pencalonan. Nah, kalau kita lihat dari profil pemilih itu kan generasi milenial dan sampai generasi Z itu kan cukup dominan. Apakah itu juga menjadi salah satu pertimbangan? Betul. Kami mempertimbangkan karena real bahwa dari hasil survei yang ada bahwa 2024 ini 54%-nya adalah generasi milenial dan generasi Z ya. Dan tentu kami juga mempersiapkan. Oleh karenanya di dalam panduan yang kami buat itu ada 30% yang kita siapkan untuk milenial. Ya, 15%-nya untuk kalangan milenial laki-laki, 15%-nya untuk kalangan milenial perempuan. Sehingga ini bisa dipersiapkan mereka dengan baik dan itulah yang kemudian bisa akhirnya menggait suara-suara milenial. Wah, 30% cukup besar juga ya Pak Insya Allah Presiden. Sih, iya. Mereka untuk menyeleksi calon milenial itu dari mana? Kalau sama tadi, awalnya dari penjaringan, disaring, dan kemudian nanti ada tim profesional independen yang kita tugaskan. Mana yang kira-kira tadi punya kompetensi, kapabilitasnya bagus dan bisa dicalonkan. 30 milenial dan bagaimana dengan yang calon-calon incumbent? Apakah juga mereka mendapat prioritas untuk menjadi calon lagi atau enggak? Ya, tentu yang incumbent ya, karena bagaimanapun juga mereka sudah teruji ya. Teruji mereka bisa masuk dan lolos. Nah, harapannya juga kita melihat nanti dari kinerjanya. Sepanjang kinerjanya bagus dan kemudian juga ternyata kedekatan tadi dengan masyarakatnya bagus ya, artinya aspirasi masyarakat juga diperjuangkan dengan baik. Nah tentu ini akan menjadi prioritas bagi kami ya untuk dicalonkan kembali. Selain kriteria pencalegan itu kan ada penentuan nomor urut ya, meskipun ya tidak semua yang nomor urut satu jadi ya, tapi kan bagaimanapun juga ada pengaruhnya. Nah, bagaimana untuk menentukan nomor urut itu? Nanti nomor urut itu kaitannya kan dengan apa namanya ya di tim itu nanti akan ada pertimbangan, salah satunya adalah terkait dengan penomor urutan juga.
Jadi artinya tentu yang menjadi nomor urut ini yang ya tentu kita inginkan prioritas untuk jadi ya. Tetapi walaupun demikian kan ini nggak menjamin dalam pemilihan hari ini, walaupun dia nomor urut belakang kalau suaranya paling banyak, ya tentu bisa aja jadi menjadi anggota legislatifnya yang itu yang terbanyak. Oleh karena itu ini hanya sekedar satu ya pemotivasi dan apresiasi ya dari partai. Nah, selebihnya adalah bagaimana justru perjuangan masing-masing kandidat untuk bisa berjuang memperbesar suaranya di daerah pemilihannya. Jadi kalaupun dia nomor urut 2 tidak tertutup kemungkinan jadi kalau dia kerja keras itu gitu ya. Iya. Jadi jangan fokus pada nomor. Jangan fokus pada nomor. Sobat Warta Kota, kita tahu bahwa PKS itu salah satu partai yang selama ini kritis terhadap pemerintahan, dan mungkin bisa jadi karena kritis itu hasil survei di internal PKS elektabilitasnya naik. Nah, kita pengen tahu juga nih kenapa PKS selalu dalam tanda petik ya bersikap beda dengan sikap pemerintahan. Gimana Pak Presiden? Ya, sebetulnya tadi saya katakan bahwasanya sikap beda kami ada yang melandasi ya. Bukan hanya sekedar sikap beda pemerintah A kita ingin B gitu. Tapi ada memang rasionalitas yang kita munculkan. Berbagai kasus-kasus yang memang kita tampilkan, misalnya pada saat pembahasan RUU ya, itu kami punya analisis sendiri terkait dengan RUU itu, sehingga dari hasil kajian kami ya memang RUU ini layak ditolak. Contoh misalnya ketika ada pembahasan RUU Cipta Kerja ya, yang menurut pandangan kami ya banyak merugikan pekerja, banyak merugikan dari sisi ekologi, dan hal seperti ini juga pembahasannya terlalu cepat dilakukan sehingga ada hal-hal yang secara substantif ya maupun secara material ini nggak layak sebetulnya, akhirnya dipaksakan dan menjadi sebuah putusan yang akhirnya toh nyatanya ada pembenaran. Mahkamah Konstitusi kemudian menjadikan RUU ini yang sudah menjadi undang-undang Cipta Kerja itu akhirnya ya inkonstitusional bersyarat. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian kita ada rasionalitas dan alasan yang memang kita ungkapkan. Termasuk juga ketika pembahasan RUU IKN ya. RUU IKN kita melakukan penolakan bukan karena kita ya nggak mau ikut gitu ya. Tapi karena kita melihat sebuah suasana yang memang belum layak lah untuk kita pindah dalam kesempatan sekarang. Pertama, kondisi ekonomi kita sedang juga dalam terdampak luar biasa karena pandemi. Yang kedua juga hal-hal yang memang kita inginkan prioritas saja kepada masalah-masalah ekonomi dulu. Toh DKI ini masih layak untuk digunakan sebagai pusat ibu kota gitu. Iya. Nah, menurut kami itu yang kemudian menjadi alasan kenapa kemudian kami menolak ya, bukan asal kemudian menolak tanpa alasan, tetapi ingin ini menjadi pertimbangan loh. Karena kami juga menerima banyak aspirasi dari masyarakat juga yang mereka nggak dalam suasana seperti ini ingin segera pindah gitu. Iya. Nah, kalau nanti kan ini sudah menjadi undang-undang, misalnya soal terkait dengan IKN ya, ibu kota negara itu kan sudah menjadi undang-undang, meskipun PKS menolak kan tetap dijalankan kan menjadi undang-undang. Apakah nanti PKS katakanlah kalau gedung parlemennya pindah terus PKS ikut pindah atau nggak kira-kira? Iya, kalau ini menjadi sebuah keputusan, ya ini udah keputusan, dan kemudian ini tinggal kita proses ini berjalan atau tidak. Ya semua warga negara harus menyetujui itu ya, realitas itu. Tetapi sebagai tanggung jawab kami di masyarakat ya, kami sudah mengungkapkan loh bahwa dengan perpindahan ini juga banyak hal-hal yang harus diperhitungkan ya, dan kalau itu ternyata juga harus dipaksakan ya, ya kami juga secara konstitusional itu bahwa penolakan itu bukan berarti kita akhirnya selamanya kemudian nggak menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku. Oke. Iya. Salah satu konsekuensi dari adanya undang-undang IKN ini kan status pemerintahan di DKI Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Iya. Dan itu pasti akan berubah. Kalau dalam pandangan PKS kira-kira bentuk pemerintahan di Jakarta itu sendiri apakah tetap dipertahankan seperti sekarang ini atau
disamakan dengan daerah-daerah provinsi lainnya? Ya, tentu ini perlu kajian secara khusus ya. Bagaimanapun juga yang DKI ini tentu tetap akan berbeda dengan apa yang ada di daerah-daerah yang lain ya. Ini akan ya justru diungkapkan sebagai nilai tambah ya. Kalau kekhususan seperti otonomi di Papua, di Aceh maupun di Yogyakarta, itu kan dalam rangka memang kita ingin mensupport bagaimana penambahan dana otonomi ya. Tetapi untuk DKI saya kira justru ini menjadi salah satu kekhususan, bisa jadi misalnya tadi dalam masalah jadi pusat perdagangan. Ya, nah ini saya kira harus juga menjadi perhatian kita. Sehingga kekhususan ini akan menjadi faktor justru nilai keunggulan DKI yang kemudian akan tetap bisa dipertahankan untuk menjadi faktor pendongkrak ekonomi ya secara nasional misalnya. Kalau di daerah tingkat kota dan kabupatennya, apakah perlu ada DPRD dan wali kota yang dipilih langsung atau seperti model sekarang? Artinya, nah itu yang tadi saya bilang, itu akan perlu ada kajian ya, karena kalau seandainya disamakan dengan yang lainnya tadi, tentu semua harus tetap sama, ditentukan pilihan oleh masyarakat juga. Ya. Oke Pak Presiden, mungkin ada closing statement buat pemirsa Warta Kota. Baik para pemirsa Warta Kota sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Tentu yang penting bagi kita semua adalah bagaimana kesiapan kita untuk menyongsong pemilu, pilpres di 2024. Dan tentu ini yang paling menentukan adalah kesertaan warga, negara, masyarakat, semuanya untuk bisa berkontribusi di dalam memilih siapa yang akan dijadikan saluran untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Dan tentu kita berharap juga pada para penyelenggara pemilu mudah-mudahan bisa bekerja fair dan independen sehingga pemilu 2024 ini diharapkan akan bisa menjadi pemilu yang jujur, adil, dan bisa menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga ke depan demokrasi kita akan bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih saya kira. Terima kasih Pak Presiden. Ya, sama-sama. Demikian Sobat Warta Kota, Poltalk kita hari ini wawancara dengan Presiden PKS Bapak Ahmad Saiku. Sampai jumpa dalam program Poltalk selanjutnya. Jangan lupa like, share, and comment. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.